Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil biar baksonya laris lagi Pak Ji. Gampang Bu, kalau ibu mau baksonya laris, bahan baku yang buat bikin bakso, ambil aja simpelnya, apa micinnya, apa garamnya, apa sausnya, atau apa aja, bawa aja dulu pulang ke rumah, dilangkahin, nggak usah semuanya, atau merek baksonya. Kedua, ibu sambil manggil, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki. Di rumah aja ibu manggil. Orang yang jualan di kios bakso ibu di rumah ngomongnya. Iya. Jualnya di mana? Oh di rumah, ya udah di rumah ibu manggil. Tiap hari kalau ibu lagi duduk begini, Bu tanya deh. Saya setiap hari baru duduk, gak bakal saya megang pasien. Pasti saya duduk dulu. Barang 5 menit. Sambil saya ngomong. Alat kelamin laki-laki jual alat. Alhamdulillah tuh ada yang privat 3, ada yang privat 4, ada tamunya banyak yang datang yang saya mau ajarin. Bukan cari uang, tapi nyari barokahnya. Nah ibu dibalik mulai hari ini jangan nyari untung, tapi ibu nyari barokahnya, nyari berkahnya. Biar orang makan kenyang sehat. Nanti rame banget. Apa? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah rahmat dan ridhomu ya Allah. Dan karomah wasilahnya anak-anak yatim kandang embe. Pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Laris. Daganganku laris. Ayo pada datang ayo. Itu datang itu. Iya. Terus geruduk-geruduk. Kenapa enggak ibu sebutin untung bersih? Berombongan. Enggak, cuma itu lupa. Untung bersih Bu, untung bersih sehari 10 juta. Yang makan di sini berombong-rombongan yang dibungkus minimal 1 orang 10 bungkus itu nyata Pak. Benar. Wow, Gong. Baksonya, mana Bu baksonya Bu? Di luar. Ambil dulu, bawa masuk dulu baksonya. Yuk Bapak nanya biar dia ngambil bakso dulu. Udah gatal nih tool gua. Ayo Pak nanya, ambil baksonya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya acara apa sih? Nama Sagino dari Batang. Nama? Sagino. Saya mempraktekkan ilmu dari Pak Kaji, Haji Susanto. Sudah sekitar 1 tahun. Karena saya tertarik sekali pada waktu saya melihat YouTube. Keberhasilan orang-orang itu saya sangat tertarik Pak. Dan saya sudah praktekkan banyak yang berhasil alhamdulillah Pak. Ya, tepuk tangan dulu dong. Wow. Contohnya pada waktu saya belum melihat YouTube dari Pak Haji, itu saya membaca Al-Quran itu tidak pernah 1 minggu itu atau 1 bulan itu khatam. Tapi setelah saya melihat dan mempraktekkan ilmu dari Pak Haji itu, alhamdulillah saya 1 bulan itu bisa khatam 2 kali Pak Haji. Wow, nah bakso datang, Gung. Coba Gung, baksonya Gung. Dikukus Gung, 2 biji aja Gung, sesuai dengan biji gue Gung. Coba lihat baksonya kayak gimana Gung. Apakah dia bulat? Apakah dia gepeng? Berarti gepeng kejepit. Yang gede. Dikukus Gong, 2 Gong. Direbus atau dikukus? Taruh di sini. Makasih Bu. Ada bakso. Bakso bulat. Ibu tunggu dulu biar Bapak ngomong dulu ya. Ayo Pak. Selanjutnya juga ilmu dari Pak Haji itu yang rebus sampai matang ya Gong. Alhamdulillah. 2 biji aja Gong. Alhamdulillah. Apa piring kecil? Dengan karomah anak yatim
alhamdulillah saya praktekkan dan saya baca. Alhamdulillah pada waktu malam jam 9 itu memang saya butuh uang. Tapi alhamdulillah ada orang yang memanggil saya disuruh ke masjid untuk menerima uang 1 juta. Pak. Wow, alhamdulillah. Luar biasa. Apa yang Bapak praktekin ilmu RD kok bisa dapat duit 1 juta? Sholat, bangun malam jam 12.00 mandi dengan daun pandan. Berapa Terus lembar? 9. Ya. Sesuai dengan dari Pak Kaji itu kan 9. Terus setelah itu saya sholat tahajud, terus membaca Al-Quran sampai sholat subuh, tidak tidur. Itu sekarang alhamdulillah selama 1 tahun, Pak. Dan ada lagi yang juga tidak, karena saya butuh uang betul-betul. Lah itu ada lagi orang yang menawari hutang tanpa jaminan, tanpa bunga 3 juta, Pak. Wow. Tapi alhamdulillah sekarang ya sudah saya kembalikan, Pak. Ya. Terus saya ada lagi masalah sholat tepat waktu itu, Pak. Alhamdulillah setelah saya mendengar dari Pak Kaji dan melihat YouTube itu banyak yang berhasil. Alhamdulillah sholat tepat waktu dan sholat sunnah sebelum dan sesudah itu saya praktek, Pak. Mbak dia qobliyah. Iya, Ba'diyah dan Qobliyah itu. Jangan bolong. Alhamdulillah, Pak. Karena saya termasuk tamir masjid, jadi alhamdulillah bisa menjaga sholat tepat waktu dan sholat Ba'diyah dan Qobliyah, Pak. Terus Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Batang, Pak. Batang. Pekalongan. Pekalongan. Muka lo kayak muka tempe. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, itu. Tempe bacaannya, tulisannya tempe. Apa? Apa? Berkapretan. Jadi tempe itu bacanya tempe, tulisannya tempe. Tempe itu artinya alat kelamin perempuan. Nah, muka kayak bapak muka gitu. Alhamdulillah. 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 Dan saya sangat terima kasih, Pak. Humor ya. Iya, enggak apa-apa. Soalnya kalau udah jam segini ngapain serius? Yang penting terkabul. Saya memang tiap malam, tiap hari itu kalau melihat YouTube pencerahan dari Pak Kaji itu sering pokoknya tertawa terus, Pak. Oh, tertawa. Senang. Dan tapi Bapak cocok tuh sama YouTube saya. Alhamdulillah, Pak. Siang malam sampai malam jam 10 itu saya masih melihat, mendengarkan pencerahan dari Pak Kaji, Pak. Karena saya sangat tertarik sekali, Pak. Belum pernah ada orang yang memberi penjelasan masalah sholat tepat waktu. Mbak dia qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong. Ya, itu belum pernah. Saya sangat salut sekali dengan Pak Kaji, Pak. Tepuk tangan dong. Maka saya amalkan, Pak, itu. Sudah 1 tahun saya melihat dan sampai sekarang saya amalkan, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan saya, Pak, ya. Saya itu punya hutang, Pak. Karena saya... Berapa? Nanti dulu saya kan PNS dan istri. PNS di mana? Dulu guru, Pak. Guru SD, SMP, Guru SMA? SD. Semenjak awal sampai sekarang SK saya itu masih sekolah terus, Pak. Ya Allah, kapan lulusnya? Si bloon ini lebih bloon dari. Betul, Pak. Lah itu, dan saya masih punya hutang. Itu bagaimana caranya biar tidak punya hutang karena umur saya sudah 76 tahun, Pak. Oke. Di rumah Bapak tinggal sama siapa aja? Dengan istri dan anak 1. Anak 1 yang putri juga belum kawin, Pak. Oke, ntar saya ajarin ya. Umurnya anak saya itu sudah 32. Yang perempuan? Perempuan, Pak. Oke, ntar saya ajarin. Dan saya itu sangat
sedih kalau saya umur sekian kok masih punya hutang, itu nanti saya nanti di akhirat itu gimana, Pak? Masuk neraka jahanam. Orang yang tidak bayar utang atau orang yang punya utang tidak bayar, itu mirip seperti penghuni neraka jahanam jalan di muka bumi. Nah, jadi penghuni neraka jahanam jalan di muka bumi. Nah, seperti Bapak nih. Iya. Nah, semoga nanti tidak seperti itu. Saya Ya. mohon penjelasan atau amalan dari Pak Haji, Pak. Ya, Itu yang perlu yang saya sampaikan. Terima kasih. oke. Jadi, Bapak pegang dulu, nggak apa-apa. Jadi, kalau Bapak pengen kaya raya, bukan kaya aja ya, tapi Iya. kaya raya. Bapak paksain setiap hari wajib baca Al-Quran. Wajib. Wajib. Nanti utang Bapak Allah yang lunasi. Kedua, Bapak paksain setiap hari sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Paksain. Nanti utangnya Allah yang lunasin. Ketiga, Bapak paksain dari habis asar sampai jam 00 wajib sedekah subuh. Kalau di Jawa dulu namanya pengganti sedekah subuh namanya beras jimpitan. Jadi Bapak keluarin beras pakai gelas atau kaleng atau bambu ditaruh di depan rumah. Nanti diambil sama petugas ronda buat dibagi nanti ke anak-anak yatim. Namanya beras jimpitan. Kalau di Jawa Barat namanya beras perelek. Ibu ingat gak zaman dulu ada beras perelek? Dari abis asar sampai jam 00. Tapi sekarang udah nggak ada. Betul. Gantinya jadinya sedekah subuh. Jadi ibu wajib sedekah subuh. Mau berapa aja. Mau 50.000 sehari. Mau 100.000 sehari. Harus dikeluarin dari kantongnya. Kalau Bapak dan Ibu punya usaha, sedekahnya pasti lebih gede. Itu wajib. Namanya beras tolak bal, namanya sedekah tolak balas, sedekah subuh wajib dari abis asar, nih ajan asar, nih sekarang nih sampai jam 00. Misalkan ibu hajatnya apa? Rumah 1000 meter, kerjain 100.000 aja. Kalau sebulan berarti 3 juta. Ibu transfer ke RDAY. Kok transfer ke RDAY? Kalau ibu nggak ada anak yatim kurung di sekitar bapak dan ibu. Karena di RDAI ada 127 anak yatim kurung. Yatim umroh. Kita ada yatim umroh hampir 300-an. Yatim tahajud. Anak yatim yang hobi sholat tahajud. Di tempat kita banyak. Tiap malam ada tahajud. Nah kalau memang nggak ada di tempat bapak atau ibu. Yatim kurung, yatim umroh. Numpang aja ke RDAY. Bapak transfer ke sini wajib. Pak Haji kalau 100.000 saya nggak ada. Adanya 90.000 nggak apa-apa. Adanya 70.000 nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Itu namanya sedekah. Namanya tolak bala. Jadi Bapak wajib. Baca Quran wajib. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Sedekah subuhnya wajib. Sholat ya itu. Sedekah subuhnya wajib. Alhamdulillah kalau sedekah Subuh itu tiap pagi alhamdulillah sudah, Pak. Oh nggak boleh. Saya nggak mau. Saya maunya habis asar. Oh sebab. Sampai jam 00. Saya tidak mau sedekah subuhnya habis subuh. Saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau udah ajan subuh malaikatnya naik ke atas. Betul nggak? Jadi kalau subuh ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik tuh malaikatnya terbang ke atas. Udah doain. Jam habis asar sampai jam 00. Enggak, sampai jam 00. Dari habis asar sampai jam 11 malam dah udah gue tegesin. Kalau jam 00 agak blow on. Jam 11 malam. Biar ingat. Jadi kalau di jam 11 malam udah tutup. Nggak ada. Lo tidur.
Karena kalau lo bilang ntar sedekah subuhnya subuh, kebablasan. Nggak mau gue. Motor lo cicilan, Allah yang lunasin. Mobil lo cicilan, Allah yang lunasin. Rumah lo cicilan, Allah yang lunasin. Kebanyakan Pak, 100% penduduk di Indonesia motornya bagus, baru, tapi motor cicilan. Saya akui Pak. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu dong. Rumah saja cicilan Pak. Nah, Lah maka biar tidak itu saya. itu tadi Ya. baca Quran wajib. Kalau baca Al-Quran setelah saya melihat dan mendengar YouTube dari Pak Kaji itu alhamdulillah Pak. Tapi bacanya jam berapa? Jam 1 sampai Iya. Ajan sampai subuh. Iya. Oh, iya. Iya Itu kerjain. saya praktekkan dan Sedekah sudah subuhnya saya harus diganti dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. alhamdulillah. Ya nanti. Bapak lihat gak? Ibu lihat gak? Ingat-ingat. Ini hari terakhir puasa. Malam takbiran, besok pagi lebaran. Itu ibu antar-antaran nasi rantang dalamnya daging, nasi rantang dalamnya ketupat sayur. Itu nganternya jam berapa? Habis asar. Lebarannya kapan? Besok pagi. Apa ada orang nganter-nganteran jam 5 subuh? Ada? Nggak ada. Udah sibuk ke masjid kita bos. Jadi nganterin ke saudara-saudara. Jam 4 sore ya kan pakai rantang. Dalamnya ada nasi, ada ketupat atau ada opor ayam. Atau ada apalah makanan-makanan pasar. Dianterin tuh sama anak kita ke rumah saudara-saudara. Nih ke rumah kakak kita, nih ke rumahnya. Kalau kita anak bontot, ada 7 bersaudara. Kita bikin 7 rantang Pak. Kok Pak Haji tahu? Ini kan udah budaya. Nah bisa gak tuh sedekah kita jadiin budaya? Wajib. Habis asar harus sedekah. Nggak boleh nggak habis asar. Kayak orang mau malam takbiran. Udah nanti habis maghribnya kita takbir. Lebarannya kapan? Besok pagi. Biarin orang larang. Jangan didengerin. Kalau lo nggak mau keluar dari RDAY. Kalau lo mau ikutin ilmunya RDAY gitu. Banyak kebaikannya banyak bos. Lo lihat deh ini kan ilmu budaya zaman dulu. Lebarannya besok pagi. Nganter-nganter rantangnya sore-sore. Ya, betul? Oh. Jadi sedekah subuhnya harus habis asar. Habis asar. Paksain. Iya. Sholat badiah qobliyahnya nggak boleh bolong. Terus baca Qur'annya dari habis tahajud. Lanjut baca Quran sampai ajan subuh. Dan kemarin itu memang gini Pak, saya paksakan Pak, karena saya sudah 1 tahun mengamalkan ilmu dari Pak Kalau Haji. ke RDAY wajib Pak maksa. Kalau nggak maksa Saya nggak itu bakal ke RDAY karena setannya banyak. Mencari uang untuk kesini itu sulit sekali. Pinjam. Tapi alhamdulillah teman yang lama ndak pernah ketemu. Saya mau ngomong terus Pak, mbok saya dipinjam. Berapa Pak? Ya. 4 juta. Ya. Saya paksakan untuk bekal ke sini Pak Haji. Ya. Itu karena saya juga mengamalkan itu Pak. Ya. Celana dalam Ya. saya usap-usapan ke muka tiap sebelum tidur dan sesudah tidur. Ya. Celana dalam bekas pakai. Kalau diusapin ke wajah kita seperti usia lebih muda. Diskon 40 tahun. Nah itu alhamdulillah saya Jadi kalau Bapak usia 40 tahun digosok mukanya Bapak seperti bayi. Bayi kucing. Meong. Dan itu saya sampai sekarang itu maka kesini itu karena saya itu dikejar-kejar oleh orang karena saya pinjam uang itu sebetulnya 130. Tapi Pak, tamu RDAY banyak banget Pak. Dia adalah orang terkaya di Bogor. Dia adalah orang terkaya di Pekalongan. Dia adalah orang terkaya di Semarang. Dia orang terkaya di Jogja. Dia orang terkaya di Bojonegoro. Apa yang dilakukan? Bangun jam 00, senyum, mandi pandan 9 lembar, sholat tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong,
Sholat taubat nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sifat 18 nggak ada. Apa yang dilakukan kata dia? Saya dikejar-kejar bank. Untuk apa? Untuk ngambil pinjaman. Tuh. Jadi bank nawarin, ibu mau pinjem nggak 10 miliar, ibu mau pinjem nggak 100 miliar. Ibu proyeknya banyak, mau gak dibiayain sama bank. Apa kata dia? Belum dulu pak, belum dulu. Kalau sekarang kan tamu RD yang pada datang apa? Dikejar-kejar bank juga, cuman bedanya dia dikejar-kejar bank. Suruh melunasi lah, Suruh itu saya juga, ngelunasin. supaya saya bisa melunasi itu gimana? Iya. Pak Haji? Bini saya pak dikejar-kejar bank pak, suruh minjam, nggak mau. Udah nggak usah mah, ngapain minjam? Nanti papa yang lunasin, nanti papa yang kasih mama uang aja, begitu. Ini kan enggak. Coba bapak paksain. Bangun jam 00, senyumnya wajib 41, mandinya wajib, sholat tahajudnya wajib jam 00, baca Qur'annya wajib 12 juz jam 00, sedekah subuhnya wajib, sedekah Jumat barokahnya wajib, sholat badiah qobliyah, sholat tobat, sifat 18. Semua bank ngajuin. Bapak mau dibiayain berapa? 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Saya bilang udahlah nggak usah minjem lah. Udah aja praktekin ilmu RDI nanti kok ada cair. Tuh. Nah, itu orangnya itu pada waktu saya praktekkan ilmu dari Pak Kaji, fotonya dan tulisan namanya orang itu saya kempit di sini tidak pernah nagih Pak. Iya. Nah, kemarin itu lupa 1 minggu di tempat saya terus nagih harus sekarang harus gitu Pak Haji. Maka saya paksakan sowan Pak Haji. Nggak apa-apa itu kan untuk meredam dulu supaya bapak nggak stres. Tapi kan harus dilunasin pak. Iya. Kalau nggak dilunasin nanti bapak masuk neraka jahanam. Nah itu mohon cara melunasi Pak Haji. Tadi bapak harus Ya, paksain gitu, dulu ya. baca Qurannya 12 juz. Ya, terima kasih. Kalau enggak ya saya ada yang lunasin. Utang bapak berapa semua totalnya? Saya yang lunasin. Berapa utang bapak semuanya? Kalau dengan orang yang ngejar-ngejar itu 200 Pak. Ya udah saya lunasin 1 miliar. Bapak bayar utang 200, 800 buat pegangan bapak. Tapi bapak harus baca Quran dulu 12 juz. Bisa gak? Bisa Pak. Ya udah kerjain gitu loh. Iya. Kebanyakan tamu RDI kan enggak. Minta hadiah dulu. Enggak mau dipraktekin ilmu RDI. Uang gemblong. Salah satunya penghuni grup linglung. Goblok. Pada minta ditransfer, praktekin dulu dong. Iya. Kita nih kadang gatel pak, pengen ngelunasin utang tamu-tamunya RDI. Kenapa? Biar kita masuk surga bareng. Amin. Tapi gimana saya mau lunasin? Orang dianya juga nggak mau praktekin. Praktekin lah pak. Baca Quran 12 juz. Sifat 18 jangan dilanggar. Coba bapak lihat di kertas. Ada berapa sifat yang ada di badan bapak? 3 Pak. Apa aja? Saya sering mengeluh Pak, karena itu ditagih itu belum bisa, akhirnya kan mengeluh dan mikir Pak. Kedua, 1 ngeluh, 2 mikir, 3. Sedih Pak, karena tidak punya uang. Lo mendingan gue kawin tadi bandar bakso dah. Ini bandar bakso. Pak, bapak coba ilangi sifat ngeluh, mikir sama sedih. Nggak usah lama-lama, sebulan aja selama bulan Januari. Nanti Februari awal bapak saya lunasin utang saya. Utang bapak saya lunasin, bapak tinggal kirim nomor rekeningnya. Tapi bapak ilangin dulu sifat. 3. Iya 3, bisa gak? Bisa Pak. Oke, praktekin ya. Ya. Oke. Dan kalau